Selamat pagi, adik-adik Abi Rajawali. Kiranya kita dikuatkan, kita diberikan kesehatan. Hari ini kita bisa memuji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Yuk, sebelumnya kita masuk dalam doa, kita mau memuliakan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat pagi hari ini Tuhan kami mau memuji Tuhan, membesarkan Engkau, memuliakan Engkau Yesus, karena kami tahu Engkau baik Tuhan, teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan memuliakan Engkau Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, kami memuji Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya ibadah online ini boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan, anak sekolah ibu beserta guru-guru dan orang tua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Oke, yuk semuanya bagi berdiri. Kita mau siapkan, nanti kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh ya, angkat jempolnya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Yuk, 4, 3, 2, 1. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya adik-adik, kita mau siapkan hati, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau dengar-dengaran, kita mau duduk diam, kita tidak bercanda, kita mau serius dengarkan firman Tuhan. Ya, begini. Ya, boleh duduk, boleh
sikap berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu Yesus. Biarlah Engkau bicara Tuhan melalui guru-guru yang ada Yesus. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin Tuhan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur Tuhan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau saat pagi hari ini Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau duduk diam Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan Kau tanamkan dalam hatiku Tuhan, dalam hati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo teman-teman semua, udah lama ya gak berjumpa sama aku, Kak Clara. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang kasih dan kesetiaan. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau ngomongin kasih dan kesetiaan, kita akan belajar dari tokoh siapa? Kita akan belajar dari tokoh Rut. Nah, pembacaan Alkitab kita ada di Rut 1-4, teman-teman. Nah, jadi pada zaman pemerintahan Hakim, itu ada seorang Yehuda, Bethlehem, beserta dengan keluarganya itu tinggal di tanah Israel. Mereka mengalami kelaparan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke daerah Moab, pergi ke daerah Moab. Di sana mereka bertahan hidup untuk mencari makan. Nah, orang itu namanya Elimelek. Istrinya bernama Naomi. Dan kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Oke, nggak lama seiring berjalannya waktu, Elimelek ini menutup usianya. Dia dipanggil Tuhan. Akhirnya tinggallah Naomi dan anak-anaknya. Nah, di daerah Moab ini anak-anaknya mendapatkan pasangan. Nah, pasangan ini menjadi menantunya Naomi, bernama Orpa dan Rut. Orpa dan Rut ini sangat dekat. Mereka tinggal di daerah Moab kurang lebih 10 tahun lamanya. Jadi Mahlon, Kilion, Orpa, Rut beserta dengan Naomi itu tinggal di daerah Moab kurang lebih 10 tahun lamanya. Akhirnya Tuhan memanggil Mahlon dan Kilion. Jadi tinggallah sisa kedua mantunya dan Naomi. Akhirnya Naomi merasa sedih karena dia kehilangan ketiga orang yang disayanginya. Seperti itu. Aku kalau mikir jadi Naomi juga sedih ya, kehilangan 3 orang yang aku sayang. Seperti itu. Karena Naomi sangat sedih, dia memutuskan untuk ingin balik ke daerah asalnya, yaitu Bethlehem. Dia bilang kepada mantunya, karena mereka masih tinggal bersama saat itu, Naomi bilang, kamu pulang saja ke daerah asalmu, dengan Allahmu, aku akan kembali kepada daerahku, kepada bangsaku, yaitu di Bethlehem. Tetapi karena kedekatan mereka, Naomi dan Orpa, Rut dan Naomi, mereka sangat sedih, ya kan, mantunya sangat sedih. Orpa dan Rut ini sangat sedih karena kenapa harus meninggalkan Naomi gitu. Mereka bilang, enggak, aku akan ikut dengan bangsamu.
Tetapi karena Naomi sangat sedih dan mungkin merasa putus asa, gak ada harapan lagi yang baik untuk Naomi berikan kepada Ruth dan Orpah. Dia bilang kepada mereka, seandainya aku punya suami detik ini, saat ini juga, dan melahirkan seorang anak, kamu tidak akan menahan diri untuk tidak bersuami dan menunggu anak yang aku lahirkan itu besar. Seperti itu. Ketika dipikir-pikir, Orpah dan Naomi, akhirnya Orpah memutuskan keputusannya. Dia meninggalkan Naomi. Tetapi berbeda dengan Ruth, dia terus setia menemani Naomi. Dia bilang, hanya maut yang dapat memisahkan aku daripada engkau. Seperti itu. Karena Naomi melihat bersikeras keputusan Ruth untuk menemani dia, akhirnya mereka pulanglah bersama-sama ke Bethlehem, ke kampungnya si Naomi. Karena Naomi adalah orang lama, mungkin orang-orang di sana mengetahui, itu Naomi bukan sih? Mereka mempertanyakan, ya kan? Itu Naomi atau bukan? Kayak gitu. Tapi Naomi menjawab, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Maranya tanpa haya, Mara. Karena Tuhan telah melakukan banyak hal pahit kepada aku. Dia bilang kayak gitu. Nah, pada saat itu di Bethlehem baru permulaan musim menuai jelai. Nah di Bethlehem, adik-adik, si Naomi mempunyai sanak saudara dari pihak Elimelek bernama Boas. Boas ini sangat kaya raya. Dia mempunyai ladang yang banyak dan banyak pekerjanya juga. Akhirnya karena di situ permulaan menuai jelai, si Ruth memutuskan untuk bekerja di salah satu ladang, dan dia nggak tahu kalau itu ladangnya Boas. Seperti itu, dia minta izin kan kepada salah satu pekerjanya, minta izin untuk bekerja di sana. Akhirnya bekerjalah si Ruth dengan rajin. Nanti tidak lama kemudian si Boas pun datang ke ladangnya untuk memeriksa, seperti itu. Ditanyalah, siapa ya itu perempuan? Kok baru kerja seperti itu? Si salah satu penjaganya bilang, kalau itu adalah Ruth. Dia meminta izin untuk bekerja di situ. Si Boas langsung menghampiri Ruth dan berkata, kamu bekerja aja di sini, tidak perlu ke ladang lain. Dan kalau misalnya kamu aus, kamu silahkan pergi ke tempat minumnya, seperti itu. Akhirnya si Boas menunjukkan kasihnya kepada si Ruth. Ruth pun bertanya, mengapa kamu baik sekali kepada aku? Gitu. Si Boas bilang, siapa yang tidak tahu kamu? Ternyata pemberitaan kabar baiknya, maksudnya kisah ceritanya Ruth, kesetiaannya Ruth terhadap Naomi terdengar sampai ke telinganya si Boas. Akhirnya siapa sih yang nggak tahu kamu mengenai kesetiaan kamu terhadap Naomi, seperti itu. Akhirnya diberikanlah tuh diberikannya itu Ruth makanan sampai dia kenyang, bahkan tersisa dia bisa bawa pulang, seperti itu. Akhirnya diberikanlah beberapa jelai itu seperti gandum. Nah, kalian boleh search di Google ya teman-teman, adik-adik, jelai itu seperti apa. Singkat cerita, dibawa pulanglah jelai itu, hasil pekerjaannya si Ruth di ladangnya si Boas. Ditanya dong Naomi kepada si Ruth, ini kamu udah bawanya dari mana? Kamu bekerjanya di mana? Dia bilang, ada orang berbaik hati bernama Boas. Nah, seperti itu. Akhirnya dia bilang, oh Boas, itu sanak saudara kita, katanya seperti itu. Akhirnya dia menetaplah di situ selama musim jelai berakhir. Nah, karena si Naomi mengetahui bahwa ada sanak saudara yaitu bernama Boas, dia berencana untuk melakukan, kalau istilahnya zaman sekarang bilangnya perjodohan, teman-teman, adik-adik. Melakukan perjodohan. Akhirnya karena si Ruth adalah mantu yang sangat penurut, disuruhnya lah pergi ke tempat pengirikan pada malam hari untuk menemui Boas. Dengan maksud itu, perjodohan itu, ya kan? Akhirnya Boas ketika melihat Ruth mengetahui apa yang menjadi niatnya, gitu. Akhirnya karena di situ malam hari, si Ruth disuruh beristirahat bermalam di situ. Mereka hanya tidur dan besok pagi bangun tanpa diketahui oleh orang-orang yang
melakukan pengirikan di ladangnya itu bersama dengan Boas pada waktu pada malam hari. Akhirnya dia pulang kepada si Naomi. Naomi bertanya, gimana Ruth gitu kan, ketika dia sudah menghampiri Boas. Dia bilang, kita menunggu saja. Nah, Boas menunda jawabannya karena dia ingin bertemu dulu dengan saudara-saudaranya. Ia ingin memperkenalkan Ruth seperti itu, tapi dengan cara lain. Jadi dia mengumpulkan saudaranya. Di situ ada 10 orang saudaranya. Dia bertanya, siapa yang mau beli tanah ini? Ada tanah Elimelek yang mau dijual oleh Ruth, kayak gitu. Akhirnya sanak saudaranya ada itu yang mau beli. Nah, si Boas baru bilang, kalau kalian mau beli harus membawa Ruth juga. Tapi sebelumnya si Boas bilang, kalau kalian tidak ada yang mau beli, tanah itu milik aku. Seperti itu. Akhirnya karena si saudaranya merasa kalau misalnya Ruth juga ikut, itu membebani dia, mempersulit nantinya. Jadi dia nggak jadi. Oke, akhirnya si Boas dengan jantannya, dengan beraninya dia bilang, oke, akhirnya aku yang beli di depan kalian menjadi saksiku, dan aku menikahi Ruth sebagai istri. Oke, akhirnya mereka mengucapkan berkat gitu, kayak oke, kamu akan diberkati dan sebagainya. Akhirnya pulanglah mereka dan mereka menikah. Nah, si Ruth pun berbahagia gitu kan, mendapatkan Boas yang sangat baik hati, dan Naomi pun sangat berbahagia juga karena Ruth merasa kesedihannya diganti dengan kebahagiaan mereka, seperti itu. Nah, mereka melahirkan anak yaitu bernama Obed. Nah, Obed ini ayah dari Isai. Nah, itu kelanjutan nanti ceritanya. Nah, gitu. Teman-teman, adik-adik, kita dapat belajar kalau dari kasih dan kesetiaan ini membuahkan hal-hal yang baik. Dari keputusan Ruth yang ingin menemani Naomi, dia menuntun dia kepada Boas yang sangat baik. Seperti itu. Kalau hari-hari ini kita jenuh sama kesetiaan kita, yang kita bilang, aduh, kapan mulu ya kita mendapatkan buah baiknya, kita setia terus, tapi kita menunggu terus. Nah, tapi kita belajar dari Ruth bahwa kita harus percaya kesetiaan dan kasih ini membawa kita pada hal-hal yang baik. Nah, kita udah selesai. Semoga ada hal baru yang teman-teman dan adik-adik pelajarin dari hal kasih dan kesetiaan ini yang kita bisa pelajari dari Ruth. Nah, akhirnya kita akan menutup cerita kita dengan ayat hafalan. Jadi ayat hafalannya ada di Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ulang ya. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Oke. Semuanya kita akan bersatu dalam doa sebelum kita menutup ibadah kita ya. Semuanya siapkan hati, tutup mata kita, lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan sampai detik ini Tuhan. Kiranya Tuhan puji-pujian dan firman Tuhan terus melekatkan hati kami kepada Tuhan, kesetiaan kami, kasih kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami hari-hari depan penuh dengan pengharapan. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman.